Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi budaya positif. Di sini tujuannya supaya saya gitu ya, di sini mempunyai tugas sebagai guru penggerak untuk menyebarluaskan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah SDN Babakan Goyang. Terima kasih atas kehadirannya, dan untuk acara kali ini mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala SDN Babakan Goyang, Ibu Dr. Anda Hajah Nuronian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh bergerak untuk memajukan pengetahuan yang lebih dalam proses pembelajaran, yang dimana kita harus ada perubahan dalam hal ini dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung atas kerjasama dengan teman-teman bisa menerapkan dan bergerak Inggris kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengenal apa yang diberikan oleh Bu Reis, supaya kita tetap sama-sama untuk memajukan pendidikan dalam proses KDM yang sangat dibutuhkan di SD Babakan Goyang untuk sesuai dengan aturan pemerintah. Hal itu marilah kita saling mendukung untuk kemajuan hal tersebut. Maka kita harus saling mengoreksi, saling mengingat, saling bertanya, saling sharing dalam proses pembelajaran. Saya sangat mendukung kepada rekan-rekan yang ingin mengikuti menjadi guru penggerak. Silakan, yang belum mudah-mudahan bisa masuk. Udah daftar ya? Berapa orang di sini? Nah, untuk mengikuti seperti jejak Bu Uis ya. Nah, hal itu mungkin Bu Uis akan memberikan desiminasi budaya positif di SD Babakan Goyang untuk proses pembelajaran semakin maju, semakin kita dituntut untuk perubahan abad ke-21. Mudah-mudahan kita bisa lancar dalam proses ini, dalam program pemerintah yang sudah diberikan kepada guru-guru, memberikan kesempatan ini menjadi guru penggerak, bisa meningkatkan profesi tingkat jabatan. Menjadi guru penggerak itu bisa dikatakan sudah mempunyai sertifikat, bisa menjadi kepala sekolah, sudah pasti itu. Menjadi pengawas, kita harus bisa mencoba. Jangan nggak mau pasti juga. Kalau sudah ada tulang kita akan jadi menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas ya. Nah, saya sangat minta dukungan, dorongan kepada rekan-rekan untuk program Bu Uis yang telah masuk pada program menjadi guru penggerak. Hanya itu saya menghimbau kepada rekan-rekan untuk ikut serta dalam desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Uis sebagai guru penggerak. Hanya itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Kepala yang sudah mendukung keberlangsungannya acara hari ini, yakni diseminasi tentang budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Babakan Goyang. Tujuan dari diseminasi hari ini tadi saya mengulangi kembali, yaitu supaya saya bisa menularkan budaya positif yang sudah saya pelajari, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di SDN Babakan Goyang. Oke, lanjut, izin. Ini mohon dukungannya, gitu ya, di sini, dan Bapak guru semua di sini. Mudah-mudahan jadi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Amin ya robbal alamin. Di sini kita akan mengetahui dulu konsep dari inti budaya positif itu apa saja. Ya. Di sini dalam budaya positif diawali dengan perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Karena manusia berperilakunya pasti ada motivasinya untuk apa. Ya. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai apa nanti kita maunya, ya. Dan baiknya sebagai apa. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Ya, dimana kita biasanya ibu-ibu, bapak-bapak belajar di kelas, ya, itu biasanya berpusatnya pada murid atau mereka berpusat pada guru. Gimana? Murid. Alhamdulillah, ya. Kalau berpusat pada murid, alhamdulillah, ya. Tapi sering juga kita lihat anak-anak itu harus berpusatnya sama guru. Harus begini, harus begitu, harus begini. Kalau tidak begini, jangan itu. Nah, dengarkan, lihat dan sebagainya. Jadi anak hanya ditunjuk dan sebagainya. Tapi di sini ada perubahan paradigma belajar, yaitu dengan paradigma baru, menerapkan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Mungkin di sini ada yang sudah mendengar diferensiasi? Belum? Mungkin dalam IKM sering mendengar, ya, diferensiasi. Different itu berbeda, ya. Jadi kita, gitu ya, di sini menyampaikan atau menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Jadi anak dia bisanya belajar dengan cara mendengar. Berarti itu auditory. Dia kinestetik, dia suka kemana-mana, kemana-mana. Dia sukanya berarti praktek, gitu, dan sebagainya. Itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tujuan dari di sini pembelajaran paradigmanya yaitu harus kita menerapkan, mencoba, ya, nggak harus untuk awal kita mencoba untuk berusaha memberikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak butuhnya apa, gitu ya, butuhnya apa, sesuaikan dengan anak-anak, gitu ya. Jadi bukan anak-anak yang mengikuti kita, tapi justru kita yang mengikuti kebutuhan anak. Nanti
nanti kita akan belajar juga tentang kebutuhan manusia, gitu ya. Di mana profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ya? Di mana ada berapa Ibu? Mungkin masih ingat? Alhamdulillah masih ingat ya. Sudah IKM 1 kali. Alhamdulillah masih ingat ya. Di sini pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global ya, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu mungkin yang suka dinyanyikan kepada anak-anak juga. Itu hanya untuk mengenalkan. Boleh mau lagi? Nyanyikan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Itu mudah-mudahan tidak hanya nanti di panggung salah satu lagi mas. Mudah-mudahan tidak hanya dinyanyikan, tidak hanya dihafalkan, tapi kita bisa ditetapkan, ditanamkan, dan itu menjadi dasar supaya nanti anak-anak itu sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan psikologisnya. Ya. Mungkin itu jadi akhirnya berpusat atau bermuara di profil pelajar Pancasila, di mana kebutuhan berdiferensiasi itu tujuannya supaya guru bisa sesuai dengan kebutuhan anak butuhnya apa. Jadi pembelajarannya. Nanti insya Allah ya pada tahap selanjutnya, pertemuan selanjutnya, insya Allah kita masih ada waktu akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kita lanjut. Di sini tadi yang kedua adalah disiplin positif. Mungkin ada yang pernah membayangkan apa itu disiplin teh, Nak? Disiplin teh apa, Bu? Kepatuhan. Oh, kepatuhan. Atau apa ya biasanya? Taat ya. Di sini berdasarkan kamus ya, Bu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang berarti justru itu adalah belajar. Jadi guru menyampaikan harus seperti ini, dia belajar, tapi dijadikan kebiasaan, maka akan disiplin ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti akan dibahas tentang nilai-nilai yang diyakini, tentunya nilai-nilai kebajikan. Anak-anak tahu nilai yang tidak baik, tapi itu hanya untuk dijauhi dan dihilangkan. Dan kita akan membahas tentang nanti nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi di sini disiplin diri itu berasal dari kata belajar ya. Kita belajar, terus kemudian jadikan pembiasaan. Setelah dijadikan pembiasaan, maka akan tertanam yang namanya itu disiplin. Tapi harus berpacunya pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Siap, kita lanjut. Ini masuk kepada disiplin. Tadi masuk kita ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sudah pasti disiplin yang baik ya, bukan disiplin yang baik gitu. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi kan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, ini agak mengerucut. Nilai-nilai yang kita yakini itu yang mana? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dikontrol kita. Itu disiplin diri. Selanjutnya, disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian atau hukuman. Mungkin internal itu
dari dalam dirinya, ya. Kesadaran dalam dirinya, bukan eksternal. Ya. Kalau eksternal kan dari luar, ya. Kata ibu guru harus nurut, dah kata ibu guru. Berarti itu bukan internal, ya, bukan dalam diri. Nah, budaya positif ini tujuannya yaitu supaya dalam diri anak itu timbul sendiri dari internalnya masing-masing. Makanya kalau eksternal kan tadi ya Bu ya, seperti ujian, dipaksa. Ternyata ibu hebat, ternyata ujian jadi kan tidak terlalu bagus gitu ya. Memuji anak memang bagus, tapi terus-terusan anak untuk dipuji jadi pujian itu ya. Baik, kita lanjut di sini. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal, yang secara umum gitu ya Bu ya. Yang utama yaitu tadi nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Itu kalau di sekolah ya Bu ya. Itu di sekolah. Tapi ini juga di masyarakat bisa diterapkan. Ya seperti tadi berketuhanan yang Maha Esa udah pasti di sekolah ada, gitu ya, di sekolah ada, di rumah juga pasti ada, gitu ya. Kemudian pasti berakhlak mulia di sekolah juga, di luar juga, gitu ya. Ini jadi secara universal, secara keseluruhan, ya, ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Terus ada lagi kan gotong royong Bu, bukan hanya di masyarakat, di sekolah juga ada gotong royong, gitu ya. Kreatif apalagi di rumah juga kan bisa kreatif, apalagi di sekolah itu sebagai dasarnya mungkin fondasinya. Selanjutnya nilai kebajikan apalagi yang diyakini gitu ya, yaitu yang oleh agama. Ada kan dia nilai kebajikan yang oleh agama, juga moral, bahkan nilai keterampilan hidup. Jadi di sini seperti peduli kepada orang lain gitu ya, bekerja sama tadi ada, terus sosialnya juga ada. Ini agama dan moral yang mainnya, tapi dalam kebaikannya, yang positifnya. Lanjut, di sini tadi ya ada dasar dasar kebutuhan manusia. Ini yang tertanam pada diri anak dan diri kita juga ya. Yaitu ada 5, yang ke-1 adalah kebebasan. Anak, bukan hanya anak ya Bu yang ingin bebas. Kita yang bebas, kita semua ingin punya kebebasan dan itu wajar ya. Anak ingin bebas, tapi kita bisa mengarahkan sebagai ibu supaya anak tidak terlalu bebas terbatas. Ya, bebas terbatas ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Berarti kita itu sebagai sama seperti orang tua ya. Kita pasti harus memberikan kasih sayang kepada anak didik kita ya, supaya mereka merasa diterima. Biasanya kita kan di rumah ya, supaya anak itu diterima seperti apa. Jadi meraih dulu, tidak seperti apa gitu ya. Jadi mereka juga butuh kasih sayang dari seorang gurunya. Yang ketiga, kesenangan. Udah tentu ya mah pengennya justru happy. Nah ya, bagaimana supaya di kelas itu anak merasa senang, gitu ya. Anak merasa mereka itu happy, tidak belajar merungut, sedih dan sebagainya, gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita membangun budaya positif di kelas supaya anak itu senang, tapinya belajar, gitu ya. Dan itu harus dipraktekkan dan dicoba terus-menerus supaya kita bisa menanamkan budaya positif tadi di kelas khususnya gitu ya. Kemudian bertahan hidup. Ya tadi bertahan hidup mah rumah pakaiannya gitu. Berarti kita mah anak butuh sekolah gitu ya. Butuh karena di sekolah ada seragam dan sebagainya. Yang penting dia bertahan hidup. Dia mungkin butuh, yaitu ada hiburan, mereka jajan dan sebagainya, boleh bawa bekal dan sebagainya. Itu juga mungkin harus diperhatikan kebutuhan sebagai kebutuhan dan mereka sebagai anak peserta didik. Yang ketiga adalah penguasaan, di mana mereka tentunya kalau yang sudah mantap bisa, mereka pasti percaya diri dan
materi. Nah, di sini itu juga termasuk kebutuhan dasar dari para peserta didik, ya termasuk kita ya, manusia pokoknya semuanya. Itu akan mempengaruhi 5 kebutuhan manusia ini akan mempengaruhi budaya positif yang akan kita ajarkan kepada anak, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yang tadi ya, motivasi kita melakukan sesuatu itu apa? Apakah keluar dari dalam diri kita atau memang harus dari luar? Harus diutuh etah dulu gitu ya Bu ya. Ini ada 2. Yang pertama motivasi secara eksternal, di mana untuk eksternal ini ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak dihukum, itu metode dihukum, mau ngerjain PR. Berarti itu apa ya, motivasinya Dari luar. Nah, itu dari luar. Masih rasa takut sama Ada rasa takut, betul. Ya di situ ada rasa takut. Jadi ngerjakeun teh karena mengerjakan karena ada ini untuk menghindari hukuman atau dia supaya nyaman. Biar siapa yang sudah selesai aku senang kan gitu. Coba kalau yang tidak mengerjakan kenapa resah, jadi tidak tenang, ya tidak nyaman. Nah, terus masih dalam eksternal juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ngerjakeun PR meh dikasih permen. Jadi ternyata sungguh ya, ternyata penghargaan juga itu merupakan eksternal. Betul ya Bu? Bukan dari dalam diri ternyata. Alhamdulillah kamu sudah bisa membaca, kasih permen. Besok nate di rumah belajar cuy maca. Mama mana maca? Karena dikasih permen. Ternyata itu teh kurang bagus Ibu. Tapi tidak apa-apa kalau sedikit ya, tidak terusan untuk motivasi awal mungkin ya. Tapi untuk selanjutnya kita bangun. Nah, gitu ya istilahnya. Nah, ini permen supaya kamu memang semangat. Tapi nanti coba mau belajar dari diri sendiri, mau membaca dari diri sendiri. Itu yang paling mungkin yang paling bagus gitu ya. Dari diri sendiri. Ini kan ternyata penghargaan, saya juga kaget waktu awal belajar, ternyata penghargaan itu kurang banget gitu ya. Nah, tapi makanya di kurikulum Merdeka ini dihilangkan yang namanya ranking ya Bu ya. Ternyata itu tidak bagus juga gitu ya. Lanjut, di sini yang bagus di sini adalah motivasi dari yang disebut motivasi internal. Iya, di mana motivasi internal itu untuk menjadikan mereka yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia timbulnya dari diri sendiri, bertanggung jawab sendiri. Saya ingin bisa baca, berarti saya harus membaca. Itu mungkin yang dimaksud dengan internal dari diri sendiri. Ya, wajar ya Bu ya kalau kelas rendah banyak eksternalnya. Ya, kalau kelas bawah. Tapi kalau kelas atas, ya kalau kelas atas, mari sedikit-sedikit naik tingkat, dikurangi yang namanya eksternalnya. Ya, siap. Kita lanjut. Ya, ditanamkan. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru. Ya Bu ya. Izin saya bertanya dulu, kira-kira di kelas Ibu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer, atau semuanya? Coba mungkin ada Semuanya. Hebat Bu Eli, semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eli. Mengapa sih? Pernah jadi apa di sini? Oke, semuanya pernah. Mungkin di sini kalau penghukum, sebagai penghukum berarti guru itu dia tidak peduli dia anak itu kesalahannya, dia dihukum. Tidak mengerjakan PR tiba-tiba disuruh ke atas jadi gieu. Nah, pokoknya tidak nyambung,
tidak mengerjakan PR jadi tiba-tiba ke depan dan sebagainya. Itu menghukum, guru penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi si anak teh merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Ya baget sayang gitu ya. Gimana sih? Ibu sudah berkali-kali, masa kamu tidak bisa? Jadi si anak teh, iya Bu, ya. Kenapa saya tidak bisa terus Bu? Nah, jadi dia sadar, dia merasa bersalah. Kenapa tidak bisa? Nah, itu nah yang itu tahu. Kenapa? Tadi udah ibu teh kayak begini jadi bayi malah sekali ibunya lah gitu ya. Itu. Nah, itu kan ternyata masuknya ke sini membuat merasa bersalah. Tidak baik adanya. Ya, tidak baik. Kurang baik ya Bu ya. Kurang baik ya, kurang baik. Tidak pernah saya melakukan gitu. Di sini saya pernah melakukan juga. Nah, di sini ada sebagai teman ini juga memang baik, tapinya ada nantilah yang lebih top ya. Teman, mungkin ibu-ibu juga punya teman ya. Bagaimana kalau kita ke teman? Kalau ada yang tidak mengerjakan PR, Bu tidak, oh ya sudah. Tapi ibu catat ya, contohnya ibu catat ya hari ini tidak mengerjakan. Nanti lebih semangat ya. Tidak apa-apa. Atau gimana lah teman? Caranya teman untuk menyampaikan sesuatu bagaimana? Itu mungkin. Yang selanjutnya pemantau. Kalau pemantau di sini guru, ya guru itu memang perlu jadi pemantau. Akan mengetahui semua sifat dari siswanya. Ini seperti apa? Oh dia hari ini mah geningan sedih. Dia hari ini mah oke pisan. Dia hari ini mah ngobrol terus. Nah, dan sebagainya. Itu namanya pemantau, tapi dia punya catatan. Dia dicatat. Mungkin hari ini saya akan mantau Neng Elis, gitu ya. Saya akan mantau Neng Elis. Hari itu dia memantau Neng Elis. Atau soalnya ada sesuatu yang di wajahnya mungkin ada tulisan apa gitu ya. Dia sedih gitu ya. Dipantau. Dikasih jajan. Oh ya. Kalau dikasih jajan, tidak akan sama gurunya ya. Itu ya sebagai pemantau melihat dia akan mengamati, tapi dia punya catatan. Ya. Selanjutnya ada manajer. Di sini namanya juga sebagai manajer ya. Manajer mah nggak bisa gede. Bukan yang itu. Bukan manajer yang itu ya. Kita sebagai guru harus menjadi manajer apa gitu ya. Bisa ya, justru bahkan bisa mengontrol, selain mengontrol anak, dia juga bisa sebagai mencarikan jalan keluar kalau dia punya masalah. Ayo mencari solusi bersama-sama. Jadi tidak ditunjuk, tidak itu ya istilahnya, tidak seperti itu. Tidak hanya dipantau saja, tapi dia juga akan mencarikan solusi dari apa yang terjadi di kelas itu. Jadi itu sebagai manajer. Dan nanti tadi ya ada yang semuanya berarti dia guru sebagai manajer. Gajinya agak ya itu apa pahala ya? Pahala untuk kita semua. Alhamdulillah di sini posisi kontrol kita sebagai guru di sini ada 5 yang mudah-mudahan yang paling bagus kayaknya yang mana ya Bu ya? Manajer. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua adalah sebagai guru. Nah, yang manajer, posisi kontrol guru ya, seorang guru kita diharapkan guru berbuat sesuatu bersama murid, bersama-sama. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu, ya. Kemudian posisi manajer menuju pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi bukan hanya dia sebagai pemimpin, guru sebagai pemimpin, tapi mengajak muridnya juga untuk menjadi pemimpin tapi pada dirinya sendiri. Maksudnya itu bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah
Lanjut di sini yang selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa keyakinan kelas itu? Di sini sudah ada. Ya, maaf, ini keyakinan kelas ya itu antara guru dan anaknya, murid atau anaknya. Dimana metode ini sebuah metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas bila dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi di sini maksudnya ini adalah sebuah metode. Anak punya kesalahan, tapi kita arahkan anak itu supaya bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mencari jalan keluarnya. Ya, itu. Jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi supaya apa? Supaya di sini anak sadar. Kumaha prakteknya? Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah mempraktekkan di mana anak-anak diajak untuk berpartisipasi membuat keyakinan kelas ini, gitu ya. Nah, di sini supaya fokus ya pada satu. Apakah keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Tidak. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul, salah, dan ada yang bisa jadi. Di sini kita akan cek ya, dalam hal ini ternyata keyakinan kelas itu tidak sama dengan kesepakatan kelas. Ya, itu. Salah. Nih di sini kesepakatan kelas adalah peraturan, betul ya Bu? Yang dibuat oleh murid, kemudian ini yang kesepakatan kelas dan murid sama-sama menyepakati peraturan tersebut yang biasa disebut dengan konsekuensi. Jadi bisa saja kalau bagaimana kesepakatan kelas kita, Bu, pengennya kelas di kelas itu bersih. Kalau ada yang melanggar, oh berarti harus ini. Nah, ada itunya Bu, ada konsekuensinya, Ada sanksinya. ada ininya. Itu yang namanya kesepakatan kelas. Lamun teu kudu bayar. Itu poinnya. Nah, kalau keyakinan kelas seperti apa? Itu mudah-mudahan akan timbul dari diri sendirinya, yaitu keyakinan ya yang terdapat dalam nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa dan agama. Jadi ini sudah aja sampai di situ, tidak ada kalau tidak begini, nah tidak ada konsekuensi. Jadi mari diterapkan gitu. Sampai anak itu keluar dari hese. Betul, memang susah. Mungkin kita hanya contohnya ada anak yang harusnya ketika gurunya menerangkan harus dia memperhatikan, tiba-tiba ayah ngobrol, paling diingatkan. Ya, bagaimana ingat keyakinan kelas kita, gitu ya? Seperti apa? Ya, kesepakatan kelas kita ini, gitu ya. Tapi tidak ada. Justru jangan di sini Bu, harus jadi keyakinan. Jadi semua kalau kesepakatan, setelah disepakati ada konsekuensi dan sanksinya. Tapi di keyakinan kelas itu tidak ada konsekuensi. Sudah itu sudah harus tertanam dalam diri anak, dan itu harus dimulai istilahnya apa ya? Pokoknya mah kalau masih ada konsekuensi, ada sanksi, itu namanya kesepakatan kelas. Tapi kalau sudah tidak ada yang namanya konsekuensi dan sanksi, itu sudah merupakan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini bersama-sama juga dibuat bersama-sama. Nanti anak kalau di kelas 1 saya tidak menempel pakai post-it karena kelas 1 belum lancar menulis. Jadi saya tanya satu-satu. Kalau Bu Guru sedang menerangkan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi ditanya. Itu kalau di kelas 1 saya ya, gitu ya. Kalau di kelas yang tinggi,
semuanya dibagikan post-it, ya maksudnya kertas, disuruh menuliskan, gitu ya, disuruh menuliskan apa yang yang kamu inginkan di kelas, baris 1, baris 2 gitu ya istilah nama, yang kamu inginkan di kelas itu pengennya seperti apa ketika sedang belajar. Alhamdulillah tidak ada yang menyebut ingin mutlak itu ya, tidak ada. Dan itu anak-anak disuruh nanti menempelkan di papan tulis, bolehlah di papan tulis. Kalau tidak di papan tulis, kita sediakan kertas atau apa ya. Kemudian mereka pasti banyak gitu ya, banyak. Kenapa? Pasti yang bagus. Iya. Bahkan saya ada yang ingin pembelajaran yang menyenangkan. Ada anak kelas 6 itu menginginkan yang seperti itu. Jadi bahasa-bahasanya juga sederhana ya, mereka sederhana. Tapi setelah itu nanti kita tempel dan kita bacakan apa keinginan mereka. Setelah itu kalau yang sama kita pisah-pisahkan. Oh mungkin ini mah untuk kebersihan kelas, pisahkan. Jadi nanti kita akan rangkum. Yang sama kita rangkum. Yang tadinya di kelasnya ada 20 orang, kita rangkum jadi mungkin jadi 5 nanti. Oh, karena ada yang peraturan, ada kesamaan, ya. Jadi yang banyak itu, yang kesamaan kita pisah-pisahkan. Oh iya, ini sama dengan ini sama dengan ini. Tapi bareng-bareng dengan anak, nah gitu ya. Ini yang tadinya banyak, kita rangkum jadi ada 5 atau ada 6 karena ini sama. Jadi bahkan guru boleh menyebutkan atau menambahkan positif itu juga boleh. Guru gitu ya. Kita lihat yang tidak ada mana tambahkan gitu ya. Kalau ada yang ingin kita sampaikan kepada anak. Jadi itu antara tadi guru dengan anak. Jadi bersama-sama kalau peraturan dari kita semua itu peraturan. Kalau kesepakatan kelas sama anak sama guru, tapinya tetap ada yang namanya sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat betul-betul supaya anak bertanggung jawab. Dan ini dua-duanya dipakai. Yang ini sama yang ini. Kalau bisa yang sekarang yang pakainya yang ini. Ya, pakainya yang keyakinan kelas. Karena apa? Karena di keyakinan kelas kita menuju ke nilai-nilai kebajikan yang memang harus ditanamkan kepada diri anak. Jadi anak tanggung jawab gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dulu pada diri sendiri. Kata-katanya seperti apa? Mungkin anak-anak nanti akan diberikan contoh. Salah satu contoh. Jadi kalau bisa kata-katanya yang positif. Nah, jadi kalau membuang sampah sebaiknya atau buang sampah pada tempatnya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, kan? Diganti. Jadi diganti dengan kata-kata yang positif. Nah ini coba ya ibu-ibu ini mungkin sudah tahu juga. Ini yang dimaksud dengan nilai atau keyakinan yang kita sepakati secara umum, gitu ya. Di sini menggunakan helm saat mengendarai motor kira-kira untuk apa? Nilai yang misi aja dong. Polisi. Siap ke polisi. Ada ya. Ada yang takut sama polisi juga. Pokoknya mas saya mah pengen di helm dah karena ayah polisi. Ada yang memang untuk yang bagus adalah melindungi kepala. Ya ada yang keselamatan. Ya. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya kira-kira untuk apa? Sudah pasti ya menjaga kebersihan supaya terbiasa boleh terbiasa jadi kebiasaan membuang sampah seperti itu. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira nilai kebajikan yang timbulnya apa? Sopan ya biar sopan dan sebagainya. Kita akan cek ya Bu ya mana. Nah di sini tadi menggunakan helm keselamatan betul kan? Biar selamat. Ternyata nilai kebajikannya itu supaya kita selamat, bukan takut sama Pak Dodi, bukan takut sama polisi dan sebagainya gitu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ya sudah pasti itu ya, tadi menjaga kebersihan. Nah, dan selanjutnya dilarang menggunakan kata kasar ya supaya saling menghargai. Jadi bisa untuk memacu anak dapat mengeluarkan atau menuliskan di post-it dengan
supaya kamu atau kalian nyaman di sekolah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kamu yang lain ya, supaya di kelas bersih, kamu harus apa? Jadi apa ya istilahnya, kita juga harus memberikan, kan Bu, apa nih yang harus ditulis gitu kan? Jadi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terlebih dahulu supaya anaknya bisa menuliskan apa yang mereka yakini. Di sini mungkin ya, nanti dan ini harus dipraktekkan. Lanjut, ini yang pernah saya lakukan. Saya melakukannya kalau di kelas 1 tidak dipoto karena itu ditanya satu-satu. Dan ini di kelas 4 dan kelas 6. Ya, ini kelas 4 kita menyampaikan dulu. Ini di sini menyampaikan dulu, kemudian anak menulis ya, sekalian menulis dan menempelkan keyakinan tersebut. Kemudian nanti akan dipilih-pilih, tuh sudah dipilih-pilih seperti itu. Dan kalau saya ini dipilih, setelah dipilih dituliskan. Ada 6, oh iya dituliskan kembali supaya anak ingat apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Dan ini memang terjadi antara guru dan murid. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan satu. Iya. Apa yang diinginkan bisa kita belajar. Iya. Iya. Ada. Tapi ada jajannya Bu. Iya, ada itunya. Istirahat ada Bu, ada. Jadi memang kelas 1 itu memang apa ya, mereka kebutuhannya banyak sekali. Komplit kebutuhannya ya. Gitu. Mungkin itu. Sekarang apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ibu-ibu, maaf ibu bapak guru, untuk ini kita main kuis yuk. Oh siap. Aduh, alhamdulillah ya. Supaya kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. Baik, kita akan mulai ya dengan ini ya. Linknya. Puisis tadi. Bukan ditunya Bu. Minum lebih kirimin ke bapak tadi. Bapak ya Bu ya. Tapi itu udah ada Bu, bapak di bawah yang depan. Ada. Ini. Nah, ya. Tambahin. Oke. Ini aman Bu? Maksudnya ya. Siap. Ya. Ini apa? Dicoba ya, dicoba. Kodenya ayat. Kita belum lihat. Oh, di sini. Maaf ya Bu. Nah, di sini adanya. Nah, ini kita bantu. Nanti kodenya bisa di tulis ya. Ini supaya bisa membedakan, gitu ya. Mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Mohon kerjasamanya. Silakan. Sudah? Kalau sudah masuk Bu. Nama. Oke. Keluarkan HP. Kembali. Duaan kerjakan. Mahatu. Yo. Sudah sebentar ya. Nanti kita sama-sama. Nah, kodenya aja. Iya tuh Mama. Ini ya Bu. Di kelas juga kan seperti ini ya. Kalau sudah bosan, anak-anak disuruh main jig, ya sadari itu kenapa lagi puisi gitu. Atau malah pusing. Sudah? Bu? Namanya kita akan setar kalau sudah. Ya ibunya. Namanya boleh disesuaikan, nama sendiri atau nama anaknya. Nama sendiri ya. Nama anaknya biar nggak Oke. Oke.
Sementara Revan masih tidur. Ayah ngajarin apa? Salah.
sampai kita lihat ya. Betapa senangnya ya kalau anak-anak bisa begini. Tapi waktu gimana ya? Hah? Waktu. Nah, Bersihkan meja, no? iya, Aman. udah. Kamu tadi gigi deui. Wasri lu semua. Udah di gigi deui. Udah di gigi deui. Tadi pas percobaan awal katanya ya Wah, aduh, jadi kau mana? naon oh jadi kan. Aduh, Benar saja, saya tergeser. semuanya juga bisa mau diulang-ulang kan? Ya. Nah, betul berarti ini pelajaran sudah. Nah, demi ngarok. Eh, Orang lama udah bisa baca. wah, ada apa bu? Ada. Ini sudah selesai ya? Kurang lagi ya. Berarti tadi. Jempol dua. Saya pemenang juga tadi gini. Oh iya, yang mana? Ada lantai. Oh, habisnya jangan dulu di M. Iya. Jadi gimana tuh tadi itu deh? Oh iya, deh. Skip. Oh iya, weh. Ini ya, dari sini ya. Dari sini kita bisa lihat dari jawaban-jawaban di sini tadi bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat karena terlambat ke sekolah itu merupakan konsekuensi. Ya mungkin karena tadinya sudah disepakati ada ini. Jadi seperti tadi sudah ada peraturan kelas atau bukan keyakinan kesepakatan kelas sehingga ada konsekuensi seperti ini. Gitu ya. Ini yang betulnya berarti konsekuensi. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan. Dulu. Amalnya tadi ingat. Karena terlambat ada di sekolah. Nah, di sini harusnya di sini adalah hukuman karena itu tidak sesuai ya, tidak sesuai. Terus membersihkan coretan yang dibuat bijak. Karena dia melakukan coretan, berarti dia harus bertanggung jawab. Itu yang maksudnya konsekuensi. Ya. Terus ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dia sudah pasti teman ternyambung. Hukuman namanya itu ya. Menggantikan kertas. Tugas teman tugas temannya kan di ianya rusak. Kita harus menggantikan itu namanya konsekuensi. Jadi sesuai ya, yang sesuai. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol gak nyambung gitu ya, ini berarti itu hukuman. Baik teman-teman, berdasarkan dari analisis tadi ya, kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi mah nyambung. Dengan apa yang dia lakukan? Ya dengan ya, apa ya yang terus kalau hukuman mah nggak nyambung. Jadi hukuman mah bebas mau diapain. alhamdulillah tepat buat ya. Jadi di sini memang kita lihat ya juga di sini hukuman. Nah di sini hukuman itu tidak terencana tiba-tiba weh kita dihukum. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Pemahaman kita tidak tahu itu hukuman. Ya. Terus bersifat satu arah. Tidak anak tidak bisa ngawal. Harus dilakukan itu. Terus berupa hukuman fisik atau psikis gitu ya, istilahnya seperti itu. Lari kan bu jam 12 suruh lari karena tidak pakai sepatu jadi lari kan tidak nyambung gitu ya. Kalau konsekuensi ini lebih ya bukan lebih bagus sih ya, ini
terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Seperti tadi peraturan kelas. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, berarti harus apa? Itu namanya konsekuensi. Jadi memang menuju disiplin, tapi bukan disiplin positif. Ya, izin Ibu. Di sini ini juga menuju kedisiplinan, tapi bukan disiplin yang positif. Selanjutnya, murid dibuat tetap tidak nyaman, betul kan Bu? Ya. Sebetulnya nyoret-nyoret bangku dibersihkan, tidak nyaman. Yang lain belajar dia cuma bersihkan. Tapi konsekuensi seperti itu, gitu kan? Itu yang namanya konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor, ya dilihatin benar keetapan, menghapusnya dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang akan menuju restitusi. Apa itu restitusi di sini? Kalau restitusi itu anak diajak untuk bertanggung jawab. Di sini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang dia bersalah, tapi bagaimana cara memperbaikinya? Diajak untuk itu. Terus proses kolaboratif intinya antara dan mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Ini mohon maaf nih jika tutup. Itu untuk restitusi. Jadi restitusi itu termasuk ke dalam budaya positif. Jadi yang dua ini mah tidak termasuk budaya positif, tapi yang ini mungkin mendekati untuk menjadi ke sana gitu ya, untuk menjadi tanggung jawab sendiri gitu ya. Nah, di sini dalam proses segitiga restitusi ini ya, kita sebagai guru itu ada tahapan-tahapannya. Nanti saya akan menampilkan juga sebuah video tentang restitusi. Jadi apa itu restitusi? Jadi menanyakan keyakinan kelas, contohnya apa keyakinan kelas yang kita percaya ke anak gitu ya, karena dia sudah melanggar. Mungkin dia tidak mengerjakan tugas. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oh ya Bu, kalau ada tugas harus mengerjakan. Berarti dia sudah melanggar itu. Jadi guru menuju ke situ. Terus ini menstabilkan identitas. Setelah tadi menanyakan keyakinan kelas, distabilkan. Oh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya Bu. Contohnya yang kamu lakukan apakah betul atau salah gitu ya. Kan dari tadi ini apa keyakinan kelas yang kita percaya? Oh ya Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Menurut kamu itu betul atau salah? Lalu masuk ke sini. Memang berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Manusia mungkin tidak semuanya benar. Kadang-kadang juga kita salah, bahkan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi ada selanjutnya, yaitu validasi tindakan. Di sini kamu pasti punya alasan kan, mengapa kamu berbuat seperti itu. Jadi digali. Jadi jangan kayak itu kamu malam tidurnya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita gali dulu anak supaya bisa menceritakan kepada kita gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Oh iya Bu, tadi malam teh ada tamu bapak gane, habis itu biasa bobo dan tidak bisa tidur dan sebagainya. Kemudian saya lupa dan sebagainya. Jadi itu di sini setelah ini ya, setelah validasi tindakan yang salah, baru kita ajak anak untuk bertanggung jawab. Kira-kira jalan keluarnya apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Oh Bu, saya akan berubah, saya akan mengingat kalau ada tugas dan sebagainya. Jadi anak yang disuruh mengeluarkan solusinya sendiri. Jadi bukan kita. Ya udah kalau begitu nanti lagi. Nah itu sudah bukan restitusi ya. Tapi restitusi itu anak disuruh mengeluarkan sendiri. Anak disuruh mencari solusi sendiri ya. Kita coba di sini juga dalam demonstrasi nanti kita akan cepat di sini. Ini adalah contoh dari praktek segitiga restitusi. Nah, ini kasusnya.
bagaimana caranya, yang penting kita bisa membangun chemistry dengan anak supaya anak itu merasa ya nyaman juga ditanya, tidak merasa takut gitu ya. Ini kita praktekkan di sini dengan keyakinan kelas dulu. Apa keyakinan kelas yang kamu ini langgar gitu ya di sini? Nah, di sini ibu bukan mencari siapa yang benar yang salah gitu, tapi untuk mencari solusi. Ya, gitu, kita menyampaikan seperti itu. Nah, kira-kira alasan Lutfi kenapa melakukan seperti itu? Nah, kenapa? Ternyata dia tidak suka pada pelajaran tahqiq. Terus tadi pagi-pagi katanya di rumah digangguin sama kakaknya, jadi kesel, bawa sampai ke sekolah gitu ya. Dan menanyakan keyakinan gitu ya, keyakinan apa yang sudah dia langgar. Ternyata dia nyambung. Jadi dia ingat ketika kita membuat keyakinan kelas gitu ya. Dia menyampaikan gitu ya bahwa dia merasa salah, dia tidak bertanggung jawab. Seharusnya meskipun dia tidak suka, dia menyampaikan seperti itu gitu ya. Sudah mungkin ya ini. Dan kemarin juga kita membuat, akhirnya si anak ini bisa menerima, tapi dengan apa ya istilahnya, dengan hatinya tidak dipaksa. Oh iya, sadar sendiri bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dia akan. Nah, kalau yang ini kisah yang kedua, tiba-tiba ini kerja marah di kelas, malah mukul ya, mukul. Dan ini prosesnya sama gitu ya, prosesnya sama. Dia ditanya keyakinan dulu, ini keyakinan kelasnya, terus distabilkan apakah dia betul atau salah yang dilakukan, dan akhirnya divalidasi tindakan gitu ya. Baik, ini adalah contoh ya dari ini, dan mereka ternyata senang ya dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Yang tadinya awal-awal datang cemberut gitu ya, dan dia akhirnya bisa gitu ya. Nanti akan dikirimnya nanti di subrek. Baik, cukup ya Bu ya kalau yang ini ya. Terima kasih. Ini adalah contoh dari yang namanya segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakan keyakinan kelas. Dan ini kasusnya tadi sudah kita bahas ya. Nah, alhamdulillah berarti dari tadi serangkaian yang banyak itu sudah sampai di akhir. Alhamdulillah bahwa kita sudah belajar tentang apa itu budaya positif yang harus dilakukan pada diri sendiri di sekolah maupun di kelas ya, di kelas maupun untuk diri sendiri ya, minimal untuk diri sendiri. Dimana di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita yang harus terlebih dahulu untuk melakukannya ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang tadi ya, memahami motivasi perilaku manusia, tadi motivasinya harus tahu juga. Kemudian berkaitan dengan hukuman dan penghargaan,
Ya tadi juga posisi kontrol seorang guru. Mudah-mudahan kita sebagai manajer ya. Terus pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan termasuk dalam budaya positif di sekolah ya. Jadi sebagaimana di sini filosofi Ki Hajar Dewantara ya terhadap budaya positif sekolah, bagaimana ada koneksinya tidak? Ya, di sini dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kita nanti tugasnya untuk menggali, intinya itu menggali kodrat yang ada pada diri anak, tapi dengan cara menuntun dan menanamkan budaya positif. Itu memang tugas yang berat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ya intinya mah itu juga tantangan buat kita semua sebagai guru, supaya anak bisa datang ke sekolah dengan tersenyum, dengan bahagia, bukan hanya datang saja, tapi datang bertanya kapan pulang. Betul ya Bu ya? Apalagi kelas-kelas bawah, ini kapan pulangnya? Gitu ya. Bu, sudah jam 10. Iya. Pas genap Bu ya 10. Kelas tinggi juga masih ada yang seperti Oh, jangan terlalu. ya, berarti mereka sudah merasa bosan ya Bu ya, atau bagaimana dan bagaimana gitu ya. Mungkin tadi seperti yang saya contohkan juga, tadi bermain game itu main gamenya lewat HP ya Bu. Bisa juga bermain game biasa. Ibu-ibu juga mungkin tadi konsentrasi ya, bahkan senang pengen lagi mengulang lagi akhirnya nomor 1. Alhamdulillah ya. Panas. Ya, nah di sini jadi itu simbol. Ada yang nada panas. Iya, simbol dari memang dari diri sendiri, tapi ada yang dari eksternal juga ya. Ya betul. Tapi intinya mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mempraktekkan budaya positif bersama-sama, khususnya di SDN Babakan Doyan. Gitu. Terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sekali lagi yang tiada taranya atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan dicatat menjadi amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari saya, banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan mungkin ya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.